Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu bahwa dapat hadir pada kesempatan kali ini dalam proses mediasi antara para penggugat dan tergugat. Perkenalkan, saya Nasrullah Nawawi sebagai mediator yang bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini hadir Pak Karim sebagai tergugat, Bu Eti dan Saudari Yudi sebagai anak pertama, dan Pak Amin sebagai anak kedua sebagai penggugat, yang telah meminta saya sebagai mediator atas sengketa yang penggugat telah masukkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perlu diketahui bahwa kami sebagai mediator netral, dan bapak-bapak, ibu-ibu setelah menunjuk kami nanya dulu apakah bapak-bapak dan ibu-ibu menilai dan melihat kami memiliki kepentingan konflik of interest atas perkara ini. Kalau tidak ya, kalau ada keberatan ya silakan sampaikan, nanti akan kami catatkan. Jika memang itu sangat prinsip, ya nanti kita akan pertimbangkan untuk penggantian mediator kalau seandainya mengalami konflik of interest. Nanti dalam proses mediasi ini, jika dimungkinkan untuk pendalaman atau pengambilan atau para pihak ada hal-hal yang bersifat ingin disampaikan lebih leluasa kepada mediator, mediator dapat melakukan kaukus atas izin para pihak. Kami nanti dapat meminta pertemuan dengan penggugat dan tergugat tersendiri. Tapi tentu saja agenda dan hasilnya serta waktunya akan kita sampaikan secara terbuka kepada para pihak. Sebelum kita memulai mediasi, kami akan membacakan tata tertib, dan silakan ditambahkan jika bapak-bapak, ibu-ibu ada hal yang perlu disampaikan untuk kenyamanan mediasi ini. Yang pertama, bahwa nanti pada mediasi ini dan kalau belum selesai pada mediasi berikutnya, kita selalu hadir dalam on time, jadi tepat waktu ya. Kedua, berlaku sopan, masing-masing pihak tidak mengintimidasi, memojokkan satu sama lain. Para pihak juga nanti dalam menyampaikan argumentasinya tidak menggunakan kalimat atau diksi-diksi yang memojokkan atau bersifat menghina, supaya kita saling menghargai satu sama lain. Juga tidak diperkenankan menggunakan hal yang bersifat kekerasan, baik itu bersifat fisik maupun verbal dalam proses mediasi ini. Silakan jika para pihak ingin mengajukan pembicaraan tidak memotong para pihak yang sedang berbicara, dan mengajukan izin terlebih dahulu kepada kami sebagai mediator untuk meminta waktu menjawab atau melakukan pertanyaan atau penjelasan. Itu tata tertibnya. Mungkin kita tambahkan, jadi selama ini juga kita minta handphone kita matikan ya selama kita mediasi, tidak ada pihak yang merekam tanpa izin dari pihak yang lain, dan tidak boleh merokok. Jadi supaya jangan satu sama lain jadi merasa lebih enak. Kami akan melihat dan membacakan resume kasus. Silakan nanti jika ada para pihak yang mau menambahkan. Kalau kami baca dari gugatan yang dimasukkan oleh pihak penggugat kepada kami, konstruksi kasusnya adalah bahwa pihak penggugat adalah anak kandung, anak pertama dari Tuan Karim, di mana pada tahun 2020 Bapak Karim ini dalam proses setelah proses cerai dengan mantan istrinya, menyanggupi dan membuat surat pernyataan dan dimasukkan dalam surat putusan pengadilan untuk memberikan tunjangan hidup kepada anak pertama sebesar 15 juta per bulan. Betul ya Pak Karim ya? Betul. Ya, sampai anak usia 19 tahun.
Dan anak kedua mendapat jaminan hidup sebesar 10 juta per bulan sampai usia 19 tahun. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, di keputusan yang lain bahwa Pak Karim juga menyepakati untuk memberikan harta gono gini sebesar 5 miliar dari aset hasil perkawinan Bapak Pak Karim dan dulu mantan suaminya Bu Eti sebesar 5 miliar. Itu dibuat pada tahun 2020. Namun tunjangan hidup ini hanya diberikan sampai 12 bulan. Sejak diputuskan sampai somasi dan gugatan didaftarkan, pihak anak pertama dan anak kedua tidak mendapatkan lagi tunjangan hidup. Sehingga diakumulasi bahwa anak pertama mestinya sudah mendapatkan 310 juta dan anak kedua 250 juta. Namun sampai perkara inkas dimasukkan itu belum dibayar. Termasuk juga harta gono gini kepada mantan istri, di mana kesanggupan untuk 5 miliar tersebut belum dibayar. Apakah benar ini yang menjadi petitum dan tuntutan pihak penggugat? Benar. Benar ya? Ada tambahan? Tidak. Ya. Jadi artinya benar bahwa mantan istri dan kedua anak meminta kepada tergugat, dalam hal ini bapak kandungnya, untuk melunasi dan membayar semua kewajiban yang telah dijanjikan kepada anak-anaknya. Apakah tergugat memahami dan telah membaca? Memahami ya? Memahami, dan apakah akan memberikan jawaban tertulis atau mau memberikan jawaban lisan terlebih dahulu supaya pihak penggugat bisa memahami apa alasannya? Silakan. Ya, Pak, terima kasih. Sejak pernikahan saya dengan istri yang baru, perekonomian saya kurang membaik, Pak. Oke. Dan sejak nikah, istri yang baru saya tidak mengizinkan untuk memberi uang ke mantan istri saya dan 3 anak saya. Dikarenakan hal yang di atas tadi saya sampaikan, perekonomian kurang membaik. Seperti itu. Ya, tetapi Bapak sebetulnya tetap berniat kan untuk Sebenarnya, melakukan itu pembayaran itu, hanya mengalami kesulitan likuiditas. Betul. Dari segi aset, apakah Bapak masih punya aset? Masih ada, Masih ada. tapi mengalami kesulitan mekanisme penjualannya. Betul. Oke, pihak penggugat telah mendengar dari jawaban lisan pihak tergugat bahwa sebetulnya orang tua Anda ini masih punya keinginan untuk melakukan pembayaran dan mengembalikan hak-hak yang telah dijanjikan oleh penggugat atau bapaknya dulu untuk diberikan sesuai dengan kesepakatan atau yang telah diputuskan di pengadilan agama. Apakah Anda tetap menuntut itu dilakukan pembayaran? Atau memahami sehingga Anda memberi waktu kepada orang tua Anda? Silakan, mungkin Anda tetap menginginkan itu. Tetap ya. Kami tetap ingin. Oke, kita harus cari solusi nih supaya win-win solution ya, supaya artinya jangan sampai perkara ini kalau bisa untuk tidak dilanjutkan di pengadilan negeri dan pihak penggugat bisa mencabut perkara ini. Apa kira-kira solusi dari pihak yang ditawarkan oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat dalam posisi ini? Mungkin akan menjual aset ya. Menjual aset. Iya. Menjual aset sebesar kewajiban yang harusnya sudah Bapak berikan kepada anak-anak Bapak itu ya. Iya. Oke. Apakah aset itu masih ada dan bisa dijual? Bisa Pak, cuman prosesnya agak lama. Oke. Berapa kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penjualan? 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan? Mungkin minta waktu sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan ya. Oke. Ini tadi kita sudah dengar dari jawaban dari pihak penggugat atau orang tua Anda, dia minta waktu 6 bulan. Ini supaya untuk menjaga silaturahmi dari para pihak, apakah Anda memberikan waktu itu kepada Bapak untuk melakukan penjualan? Dan tentu saja perjanjian ini akan dibuatkan perjanjian berkekuatan hukum tetap, tidak artinya tidak selesai di sini saja. Ada konsekuensi hukum jika pihak tergugat tidak melakukan kewajibannya. Kami menerima alasannya Pak, tapi kami meminta selama proses 6 bulan itu komunikasinya tetap terjalin gitu dengan kami.
Oke, karena selama ini WA tidak dibalas, kunjungan tidak pernah ditemuin dan lain sebagainya. Makanya kami tidak punya etikat baik gitu dari semenjak orang tua kami berpisah. Oke, apakah pihak penggugat memahami dan bersedia untuk membuka lagi jalur komunikasi dan silaturahmi itu? Memahaminya, bisa ya? Oke, keberatan tidak kalau apa yang telah penggugat setujui dan tergugat juga pahami dan terima itu kita masukkan dalam perjanjian dan kita akan masukkan dalam akte pandadin. Kita daftarkan menjadi sebuah keputusan dan setelah keputusan itu didapatkan, pihak penggugat juga ada konsekuensinya dalam mencabut gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bersedia? Saya serahkan ke ibu saya, Pak. Oke Bu, gimana? Bersedia ya Bu? Iya, bersedia. Bersedia ya untuk mencabut gugatan itu. Oke, saya akan buatkan perjanjiannya dan kita daftarkan. Namun sebelumnya saya akan bacakan dulu bahwa berdasarkan mediasi pada hari ini Jumat 21 Maret 2022, saya mediator Nasrullah Nawawi dan pihak penggugat sebagai putra dari pihak tergugat serta mantan istri sepakat membuat perjanjian di mana nanti perjanjian tersebut pihak penggugat dapat menerima dan memberi waktu kepada pihak tergugat dalam 6 bulan ke depan melakukan pembayaran dengan penjualan aset-aset nanti akan kita masukkan dalam perjanjian ini. Dan hasil penjualan itu Anda langsung transfer kepada para pihak, ya. Dan itu mengikat karena sudah dimasukkan. Apakah ada tambahan? Termasuk nanti soal komunikasi, kita akan masukkan juga bahwa komunikasi harus tetap terjalin. Para pihak, terutama penggugat, jangan menghindar jika putra-putranya dan istrinya, mantan istrinya ingin berkomunikasi berkenaan dengan pokok perkara ini. Bersedia kan? Oke, kami akan masukkan itu dalam perjanjian. Mohon untuk kita tidak pulang dulu, kita akan sama-sama menandatangani perjanjian ini, di mana para pihak nanti akan mendapat salinan yang sama aslinya dan salinannya tersebut juga kita akan masukkan ke dalam di pengadilan untuk kita buatkan akte pandadin untuk sebagai dasar bagi pihak penggugat untuk melakukan pencabutan perkara di pengadilannya. Ada yang mau ditanyakan? Dari kami cukup. Cukup ya? Cukup. Saya demikian. Terima kasih banyak atas kehadiran para pihak, khususnya penggugat dan tergugat. Mudah-mudahan dengan adanya kesepakatan ini tetap menjalin silaturahmi antara orang tua dan anak dan mantan suami serta mantan istri tetap berkomunikasi bagi perkembangan dan tumbuh kembang anak-anak di masa depan. Saya demikian, kalau tengah ditanyakan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.